Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari analisis, sintesis, dan berpikir tingkat tinggi. Nah, analisis itu merupakan pemecah masalah konstruksi menjadi komponen kecil, seperti biaya, material, dan efisiensi. Sedangkan sintesis itu merupakan menggabungkan informasi untuk menghasilkan solusi optimal, seperti menentukan kombinasi material terbaik untuk efisiensi biaya dan kekurangan bangunan. Sedangkan berpikir tingkat tinggi ini merupakan kemampuan kognitif yang melibatkan analisis, evaluasi, dan menciptakan solusi baru untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Sedangkan menurut Bloom, analisis itu adalah keterampilan berpikir untuk memecahkan informasi. Nah, sedangkan sintesis ini adalah menyatukan kembali informasi untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, sedangkan berpikir tingkat tinggi ini mencakup analisis, sintesis, dan evaluasi dalam taksonomi kognitif. Baik, selanjutnya ada hubungan dari analisis, sintesis, dan berpikir tingkat tinggi. Hubungannya yaitu analisis dan sintesis adalah bagian dari berpikir tingkat tinggi. Nah, analisis ini melibatkan pemecahan suatu masalah atau konsep menjadi bagian-bagian kecil untuk memahami hubungan dan struktur dasarnya. Nah, sintesis ini adalah proses yang menggabungkan elemen-elemen tersebut menjadi pemahaman baru atau solusi kreatif. Nah, berpikir tingkat tinggi ini mencakup keduanya karena menuntut seseorang untuk tidak hanya memahami suatu informasi tetapi juga mengelolanya secara kritis dan inovatif. Selanjutnya ada logika dalam berpikir. Logika adalah cabang filsafat yang membahas tentang prinsip-prinsip penalaran yang benar. Dalam berpikir, logika digunakan untuk membangun argumen yang valid dan sistematis. Jenis logika yaitu yang pertama ada logika deduktif, umum ke khusus. Contohnya, semua pekerja yang sering absen akan menghambat progres proyek. Tim A sering absen, maka tim A akan menghambat progres proyek. Logika induktif, khusus ke umum. Contohnya yaitu minggu lalu keterlambatan proyek disebabkan banyak pekerja absen. Bulan lalu proyek lain juga mengalami keterlambatan karena masalah absen pekerja. Maka keterlambatan proyek biasanya terjadi karena tingkat absensi pekerjaan yang tinggi. Yang ketiga ada logika abduktif atau dugaan terbaik berdasarkan bukti. Banyak pekerja sering absen. Pekerja yang hadir terlihat kurang semangat bekerja, maka mungkin para pekerja kehilangan motivasi karena gaji tertunda atau kondisi kerja yang buruk. Selanjutnya, kerangka proses berpikir tingkat tinggi. Yang pertama ada identitas masalah, yaitu memahami situasi atau tantangan yang dihadapi. Yang kedua ada analisis informasi, yaitu memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil untuk menemukan pola. Yang ketiga ada evaluasi opsi, yaitu menilai berbagai kemungkinan solusi berdasarkan kelebihan dan kekurangan. Yang keempat ada sintesis dan solusi kreatif, yaitu menggabungkan informasi untuk menghasilkan solusi baru. Yang kelima, implementasi dan refleksi, yaitu menerapkan solusi dan mengevaluasi efektivitasnya. Dengan menerapkan berpikir tingkat tinggi, dapat mengelola suatu masalah lebih efektif dan mengatasi berbagai tantangan yang muncul selama konstruksi. Oke, selanjutnya ada studi kasus. Sebuah kontraktor ingin membangun dinding menggunakan dua jenis bahan, yaitu bata merah dan batako. Batako merah itu harga 5.000 per buah, memerlukan 7 buah per meter persegi. Selanjutnya ada batako 10.000 per buah, memerlukan 30 buah per meter persegi. Total luas dinding yang harus dibangun 100 meter persegi. Anggaran maksimal 35 juta. Terus yang ditanya, berapakah meter persegi dinding yang bisa dibuat dari bata merah dan batako agar tetap dalam anggaran? Yang kedua, manakah kombinasi terbaik untuk mendapatkan dinding paling kokoh dan efisien biayanya? Penyelesaian. Yang pertama itu menyusun persamaan biaya maksimal. X itu sama dengan luas dinding dari bata merah, satuannya meter persegi. Y, luas dinding dari batako, meteran. F, satuannya meter persegi. Terus
Persamaan batasnya X ditambah Y sama dengan 100. Biaya per meter persegi, bata merah 70 dikali 5.000 sama dengan 35.000 per meter persegi. Batako 30 dikali 10 sama dengan 300.000 meter persegi. Total biaya 350X ditambah 300Y sama dengan 35 juta rupiah. Terus penyelesaian sistem persamaan. Dari X ditambah Y sama dengan 100. Kita ubah Y sama dengan 100 dikurang X dan substitusikan. Bisa dilihat di sini, nanti hasil akhirnya X sama dengan 100, Y-nya sama dengan 0. Artinya, dengan anggaran 35 juta rupiah, hanya bisa menggunakan 100 meter bata merah saja. Kesimpulan sintesis. Yang pertama, jika ingin dinding lebih kokoh dan hemat, bisa mempertimbangkan kombinasi bata merah dan batako dengan komposisi yang berbeda. Yang kedua, jika biaya lebih diperketat, bisa mengurangi luas bata merah dan menambah batako agar lebih murah namun tetap kuat. Yang ketiga, dengan analisis dan sintensi, kontraktor bisa menentukan pilihan terbaik sesuai anggaran dan kebutuhan bangunan.